Bumi Indonesia mempunyai sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati berasal hewan dan tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati yaitu berbagai tambang seperti minyak dan gas bumi, emas, batu bara, timah, tembaga, besi, nikel, bauksit, dan lain-lain. Terkait dengan biji bauksit, Indonesia mempunyai cadangan bauksit dalam urutan ke-6 besar dunia. Total sumber daya bauksit sebesar 6,6 miliar ton biji dan 1,1 miliar ton logam. Wilayah Greenfield komoditas bauksit teridentifikasi di Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kepulauan Riau. Biji bauksit diolah sebagai bahan baku alumina. Alumina diproses untuk menjadi aluminium. Selain nikel, komoditas besi dan bauksit diperkirakan akan mengalami peningkatan seiring proyeksi permintaan aluminium pasar global yang terus meningkat. Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah melarang ekspor biji nikel sejak 1 Januari 2020. Melalui kebijakan tersebut, Indonesia berhasil meningkatkan nilai ekspor nikel hingga 19 kali lipat, yang semula hanya 17 triliun rupiah atau US dollar 1,1 miliar pada akhir tahun 2014 meningkat menjadi 326 triliun atau 20,9 miliar US dollar pada tahun 2021. Usai sukses menjalankan kebijakan ekspor nikel, mulai Juni 2023 pemerintah akan melarang ekspor biji bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri, guna menciptakan lapangan kerja, peningkatan devisa negara, dan ekonomi masyarakat. Pembangunan pabrik smelter bauksit di dalam negeri diperlukan biaya 1,3 miliar US dollar untuk kapasitas produksi 2 juta ton. Dibuka kesempatan kerjasama antara BUMN dengan swasta lokal maupun investor asing. Sejauh ini baru ada 2 smelter bauksit yang telah beroperasi di Kalimantan Barat, yaitu PT Well Harvest Winning Alumina di Kabupaten Ketapang dan PT Indonesia Chemical Alumina di Tayan, Kabupaten Sanggau. Selanjutnya, pembangunan pabrik smelter grade alumina refinery PT Borneo Alumina Indonesia, kerjasama antara 2 BUMN yaitu PT Inalum dan PT Aneka Tambang berlokasi di Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Menjadi alumina yang merupakan bahan baku pembuatan aluminium. Dalam upaya mendorong hilirisasi produk tambang sesuai dengan mandat Holding Industri Pertambangan, PT Borneo Alumina Indonesia atau PT BAI sebagai usaha patungan PT Inalum Persero dan PT Antam Tbk mencanangkan pembangunan pabrik pemurnian alumina atau Smelter Grade Alumina Refinery SGAR di Desa Bukit Batu, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Kehadiran pabrik pemurnian alumina ini menyambung mata rantai industri hulu hilir serta memberikan nilai tambah yang terintegrasi untuk rangkaian proses bauksit, alumina, aluminium. Antam melalui unit bisnis pertambangan bauksitnya melakukan penambangan di area seluas 33.340 hektar di Mempawah dan Landak, Kalimantan Barat. Bauksit yang dihasilkan kemudian akan dikirim ke pabrik pemurnian alumina PT BAI. Pabrik pemurnian alumina PT BAI pada tahap awal berkapasitas 1 juta ton per tahun dan akan dibangun di atas lahan seluas 288 hektar dengan investasi sebesar 850 juta dolar Amerika. Dan ke depan akan dikembangkan hingga memiliki kapasitas 2 kali lebih besar pada tahap berikutnya. Keberadaan pabrik pemurnian alumina PT BAI akan menyambung alur hilirisasi bauksit menjadi alumina, sehingga kebutuhan pasokan alumina dalam negeri dapat terpenuhi. Harapan untuk membangun mata rantai industri hulu hilir yang terintegrasi
melalui sinergi BUMN akan segera terwujud. Sinergi tersebut tentunya bermuara pada tekad BUMN untuk selalu hadir membawa harapan peningkatan kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Berikut penjelasan pemerintah Indonesia tentang kebijakan pelarangan ekspor biji bauksit mulai Juni 2023 dan mendorong hilirisasi dengan utilisasi pabrik smelter bauksit yang sudah beroperasi dan terus mendorong investasi pembangunan pabrik smelter bauksit yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pemerintah terus berkomitmen untuk mewujudkan kedaulatan sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, terutama dalam rangka pembukaan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya dan peningkatan penerimaan devisa serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan industri pengolahan sumber daya alam di dalam negeri. Ekspor bahan mentah akan terus dikurangi, hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri akan terus ditingkatkan. Pada 1 Januari 2020, kita telah memulai pelarangan ekspor biji nikel. Hasilnya, nilai ekspor nikel semula hanya 17 triliun rupiah atau 1,1 miliar US dollar di akhir tahun 2014, melonjak meningkat menjadi 326 triliun rupiah atau 20,9 miliar US dollar pada tahun 2021 atau meningkat 19 kali lipat. Perkiraan saya tahun ini akan tembus lebih dari 468 triliun rupiah atau lebih dari 30 miliar US dollar. Ini baru satu komoditi saja. Oleh sebab itu, keberhasilan ini akan dilanjutkan untuk komoditas yang lain. Dan mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Saya ulangi, mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Dari industrialisasi bauksit di dalam negeri ini, kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari 21 triliun rupiah menjadi sekitar kurang lebih 62 triliun rupiah. Pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini biar Pak Menko Ekonomi yang menjawab. Gantian. Terima kasih, seizin Bapak Presiden. Yang pertama, kesiapan industri di dalam negeri. Ini sudah ada 4 fasilitas pemurnian boksit yang existing dengan kapasitas alumina sebesar 4,3 juta ton. Selain itu, pemurnian boksit dalam tahap pembangunan, itu kapasitas inputnya adalah 27,41 juta ton, dan kapasitas produksinya 4,98 juta ton atau mendekati 5 juta ton. Dan cadangan boksit kita kan besar, 3,2 miliar, dan ini bisa memenuhi kapasitas sebesar 41,5. Jadi dari jumlah smelter yang disiapkan 8 tersebut masih bisa 12 smelter lain, dan ketahanan daripada boksit kita itu antara 90 sampai 100 tahun masih cukup reserve yang ada. Dan kemudian yang terkait dengan produknya, tentu sesudah dari boksit dia akan masuk ke alumina, dari alumina akan masuk ke aluminium atau pemurnian aluminium ingot. Dari situ akan turun ke turunannya dalam bentuk batangan atau dalam bentuk flat. Nah, tentu nanti akan turun lagi ke industri yang sekarang sudah punya ekosistem, yaitu industri permesinan, industri konstruksi. Nah, kemudian terkait dengan gugatan WTO, karena ini baru diumumkan, belum ada gugatan, ya nggak perlu kita bahas dulu. Kita lihat sesuai dengan apa yang berkembang di di dunia. Kemudian terkait dengan kasus nikel, tentu kita ada mekanismenya sesuai dengan mekanisme WTO juga. Ya, karena diperkenankan banding, ya kita banding saja. Kemudian yang komoditas lain nanti menunggu arahan Bapak Presiden, karena Bapak Presiden mengatakan nanti sesuai dengan rapat dengan itu setiap tahun nanti kita lihat komoditas lainnya. Ya, demikian, terima kasih. Untuk komoditas lain semuanya dikalkulasi, dihitung mengenai kesiapan industrinya. Begitu industrinya setengah siap, nggak usah harus siap, setengah siap langsung kita hentikan. Kita paksa untuk segera industrinya diselesaikan, sehingga dari kasus perjalanan nikel ini kita banyak sekali belajar. Telah menyalahi 394 pasal 11 dan pasal 10 itu di situ dituliskan bahwa nikel bukan barang esensial seperti barang pangan lainnya atau barang pangan esensial, maka tidak boleh ada larangan ekspor. Kalau menurut Pak Jokowi sendiri itu pandangan WTO tepat atau gimana Pak? Makasih. Ini kan kita sedang berproses, makanya mungkin pandangan kita akan dimasukkan di dalam dokumen banding. Karena kita sedang berproses dengan EU, tentu kita punya posisi sendiri. Tentu posisi ini akan dibahas di dalam majelis yang banding nanti. Jadi tentu kita akan bahas di sana. Demikian, terima kasih. Kita ini ya, saya tambahkan. Jadi kita ini bukan tertutup. Kita akan mempersilahkan, kita ini terbuka, mempersilahkan siapapun, dari negara manapun, perusahaan di dalam negeri maupun dari luar, untuk ikut bersama-sama membangun industrinya di Indonesia yang berkaitan dengan nikel, yang berkaitan dengan boksit, yang berkaitan dengan tembaga, yang berkaitan dengan timah. Kita ini terbuka. Mau kerjasama dengan BUMN silahkan, mau bekerja sama dengan swasta silahkan, mendirikan sendiri silahkan. Tapi kita ingin yang namanya pajak itu ada di dalam negeri.
yang namanya PNBP itu ada di dalam negeri. Kalau kita ikut join, yang namanya dividen itu ada di dalam negeri. Yang namanya royalti itu ada di dalam negeri. Dan yang namanya kesempatan kerja itu ada di dalam negeri. Yang kita ingat itu, masa nggak boleh. Kita akan terus. Izin Pak Presiden mau bertanya lagi pendalaman sedikit. Dari selama ini sebenarnya yang menjadi konsumen terbesar dari bauksit mentah Indonesia itu negara mana, dan apakah tidak dianggap kalau di Indonesia itu kan cadangan bauksitnya sekitar 4% lebih tinggi Vietnam atau Australia lah gitu yang terbesar gitu, yang lebih besar. Apakah tidak dianggap itu akan memberikan keuntungan selama proses pelarangan ini terhadap negara tetangga? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika larangan ekspor barangkali ada penurunan terhadap pajak atau devisa atas larangan tersebut, apakah sudah ketahuan nilainya berapa dan seperti apa nilai yang kerugian yang dihasilkan? Dan yang ketiga, untuk detail sedikit Pak, apakah ada kadar tertentu terkait bauksit ini yang dilarang atau kalau semua bentuk mentah bauksit? Terima kasih. Jadi pelarangan seluruhnya bauksit mentah, termasuk yang dicuci. Selama ini kan bauksit bisa dicuci, kemudian diekspor. Nah sekarang yang dicuci pun tidak boleh, harus diproses di Indonesia, dan itu mulai Juni tahun 2023. Nah saat sekarang jumlah daripada import aluminium oleh Indonesia itu 2 miliar dolar. Jadi tentu dengan adanya pabrik nanti berproses di Indonesia, 2 miliar dolar ini menjadi penghematan devisa. Dan tadi pertanyaan, ada negara lain kan sumbernya masih ada negara lain juga yang bisa mensuplai terhadap bauksit, termasuk di Australia. Jadi tentu tidak mengganggu supply chain dari mereka. Karena selama ini ya memang kita ke berbagai negara termasuk China dan Australia. Tapi jumlahnya relatif tidak signifikan. Ekspor dalam bentuk pencucian itu antara 500 sampai 600 juta dolar. Jadi itu yang dikompensasi nanti dengan investasi dan juga tadi penghematan devisa yang minimal 2 miliar dolar, dan tadi ekspor yang diperkirakan juga bisa mencapai nilai yang cukup signifikan, sekitar 62 triliun. Biasanya awal-awal memang terjadi penurunan ekspor. Biasanya. Tapi begitu nanti tahun kedua, ketiga, keempat itu mulai kelihatan lompatannya. Ini pengaman kita di nikel seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu, saya sampaikan pada para menteri, jangan bimbang mengenai policy ini. Jadi kita harus yakin. Ya. Produk diversifikasi PT Indonesia Asahan Aluminium Persero. PT Inalum Persero membangun pabrik peleburan aluminium dan fasilitas pendukungnya dengan investasi 411 miliar yen di atas area 200 hektar di Muara Tanjung, Kecamatan Sesuka, Kabupaten Batubara, lebih kurang 110 km dari Kota Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Pabrik peleburan dengan kapasitas terpasang 225.000 ton aluminium per tahun ini dibangun menghadap Selat Malaka. Pembangunan pabrik peleburan ini dimulai tanggal 6 Juli 1979 dan tahap operasi dimulai tanggal 20 Januari 1982. Pembangunan ini diresmikan oleh Presiden RI Soeharto. Produk PT Inalum Persero menjadikan Indonesia salah satu negara pengekspor aluminium di dunia dan dapat dicatat sebagai pelopor dan satu-satunya perusahaan yang bergerak dalam bidang industri peleburan aluminium di Indonesia. Peralihan dari Jepang menjadi BUMN Presiden RI melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2014 telah menetapkan status perusahaan menjadi perusahaan perseroan sejak tanggal 19 Desember 2013 dan resmi menjadi BUMN ke-141 pada tanggal 21 April 2014. Setelah menjadi BUMN,
PT Inalum Persero bergerak cepat dengan visinya menjadi perusahaan global terkemuka berbasis aluminium terpadu ramah lingkungan. Pada tanggal 18 Januari 2016, pelaksanaan groundbreaking proyek diversifikasi produk aluminium PT Inalum Persero telah dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo, ditandai dengan pemasangan tiang panjang pertama di area pabrik peruangan. Pada tanggal 23 Juni 2017, PT Inalum Persero melaksanakan seremoni pengiriman perdana produk diversifikasi aluminium dalam bentuk billet seri 6063 dengan total pengiriman perdana sebanyak 200 ton. Pencetakan billet. Proses produksi dimulai dari penerimaan aluminium cair dari pot reduksi menuju holding furnace di pabrik peruangan. Aluminium cair yang diterima akan ditreatment untuk menghilangkan material dan gas pemotor agar mendapatkan produk yang berkualitas tinggi. Setelah itu, aluminium cair akan dianalisa komposisi kimia untuk menghitung jumlah pemasukan master alloy yang perlu ditambahkan. Proses pencampuran dan pengadukan menggunakan bantuan electromagnetic stirrer yang menjamin homogenitas komposisi kimia produk. Dalam proses produksi billet, PT Inalum Persero menggunakan teknologi terkini yang telah digunakan di smelter terkemuka di dunia yang menghasilkan produk kelas dunia. Proses pencetakan dilakukan menggunakan sistem vertical direct shield casting dengan teknologi gas cushion yang menjamin permukaan billet halus dengan cell zone lebih kurang 100 UM. Sebelumnya,
Sementara untuk menjamin kualitas produk, PT Inalum Persero memiliki laboratorium yang sudah terakreditasi ISO 17025 yang dilengkapi dengan peralatan terkini seperti optical emission spectrometer, mikroskop optik, alat uji tarik dan kekerasan, dan didukung oleh laboratorium eksternal terakreditasi serta sumber daya manusia yang kompeten untuk menganalisa komposisi kimia, mikrostruktur, dan sifat mekanik. Industri mandiri, semangat tinggi, kembangkan diri, bertanggung jawab, bekerja sama, menjunjung nilai yang mulia. Jayalah Inalum, jayalah Inalum, karya terbaik untuk bangsa. Bulatkan tekad, tebarkan semangat, menjadi kebanggaan. Logistik. Dalam pengiriman produk, PT Inalum Persero menggunakan transportasi yang terjadwal setiap bulannya, baik langsung pembeli di Medan maupun ke gudang di Jakarta dan Surabaya, sehingga menjamin ketersediaan suplai produk aluminium ke pelanggan.